subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diizinkan kita bersilaturahmi sebagaimana iftitah tadi. Silaturahmi, kemudian diizinkan kita pada malam hari ini pun mungkin bagian daripada tartib bulanan. Silaturahmi, mudzakarah, saling tukar menukar daripada ilmu sesama kita yang tujuannya manfaat, selamat dunia, selamat akhirat dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua kitab. Kitab yang pertama kita mau baca di kitab Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang kedua kitab di dalam fikih. Di dalam fikih syariat, muamalah, rukun Islam yang 5. Muamalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara, syarat, rukun, yang batalin, yang mensahkan. Di dalam kitab Risalah Jami'ah. Kemudian ada hadiah itu satu kitab. Hadiah satu kitab itu Majmu' Majmu' al-Awrad as-Salafiyah. Majmu' Awrad as-Salafiyah. Majmu' itu kumpulan daripada beberapa doa, zikir yang mana waris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa di situ? Ada surah Al-Kahfi, surah Yasin, At-Tahlil, doa lil akhir tahun, doa awal tahun. Pernah dengar kan doa awal dan akhir tahun? Yang mana doa tersebut dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Yaumul Asyura, doa nisfu Sya'ban. Pernah dengar nggak itu? Doa-doa tersebut, Pak? Itu semuanya diamalin sama Nabi Muhammad. Nah, maka dikumpulkan sama beberapa mereka. Ini kebetulan karya Toha Putra. Alhamdulillah diberi hadiah buat kita supaya kita bisa ngamalkan amalan mingguan, harian, bahkan tahunan. Dan di situ ada Wiridul Latif, yang mana Wiridul Latif tersebut dibaca ba'da subuh. Di situ ada Rotibul Haddad, Rotibul Attos, yang dibaca bainal maghrib wal isya. Kemudian doa Asmaul Husna. Kemudian ada doa-doa daripada ulama-ulama yang mereka sudah lebih mendahului daripada kita beberapa ratus tahun yang lalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan dasar mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada malam hari ini untuk membuka daripada taklim kita, sama-sama kita membaca Ratib Al-Atas halaman 83 di situ. Fatilah hadrati Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Sayyidina Khaidir Malimil Makan wa Jumil Anbiya wal Mursalin wal Fadil Jamil Malaikatil Muqarrabin Azwajin Nabi wa Auladin Nabi Sadatina Ali Abi Alawi Masyayikhina Ahlina Ashabina Mu'mina wal Mu'minat Muslimina wal Muslimat min masyarikil ardi la magharibi al ahya minhum wal amman Imam Mahdi wa Nabi Allah Isa Musliman ajdaduna salafuna salabinatu salahid zahir wal batin Nawaina alamana wal habdullah bin Muhsin Abdullah bin Umar Syahid Rahib Hasan bin Abdullah bin Umar Syahid Rahib Salim bin Abdullah bin Umar Syahid Abdullah bin Ahmad bin Syahid Muhammad Rizq bin salahid zahir. Nawaina alamana wal hadirin. Ya Allah, kami niatkan pembacaan daripada zikir-zikir yang bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertujuan untuk menjaga iman kami, keselamatan kami, lingkungan kami, diri kami, keluarga kami di dunia, begitu juga menuju akhirat. Ala hadzin niyya wa likunnitin salihah wa Allahu minan niyya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ibu-ibu ada? Kalau ada ibu-ibu kasih itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف بسم الله آمنا بالله
Subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallahi azallah, subhanallah jallallah, subhanallahi azallah, subhanallahi jallallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah ilaha illallah, Allahu akbar. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ulduf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ulduf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal ulduf bina biman nazal, innak latifun lam tazal ulduf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal ulduf bina biman nazal, innak latifun lam tazal ulduf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal ulduf bina biman nazal, innak latifun lam tazal ulduf bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wasaha, la ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikatakan Ratibul Attos. Dikatakan Ratibul Attos tersebut, kenapa dikatakan rotib? Asal katanya rottaba yurottibu tartiban, yang mana semua bentuk zikir bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karena masyhur Nabi Muhammad SAW punya amalan pagi, punya amalan petang. Semua orang tahu. Masyhur kan, Pak? Sering dengar kan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW punya amalan pagi, punya juga amalan petang, yang mana sebagian mereka mengatakan, para ulama, barang siapa yang berwirid berzikir di pagi hari, maka Allah jaga dia sampai petang hari. Barang siapa yang berzikir dan berwirid di sore hari, di petang hari, Allah jaga dia sampai pagi hari. Fahamnya kita mungkin wirid itu apa? Ente nggak wiritan, apa itu maksudnya? Yasinan. Wirid itu warid, apa yang datang dari Nabi. Asal katanya wirid, waroda, wirid. Wirid itu apa? Yang sering diulang-ulang, baik bacaan, baik amalan, baik perkataan, baik pikiran, baik perbuatan, itu wirid. Bapak rutinan makan pagi jam sekian, itu wirid namanya, Pak. Walaupun bentuknya makanan. Bapak rutinan pergi kerja jam 7 pagi, itu wirid namanya. Terus-terusan, lazim, diulang-ulang setiap hari, itu namanya wirid. Baik dia perbuatan, baik dia perkataan, baik dia pikiran bentuk tafakkur, baik dia amalan apapun dia. Kalau dia diulang-ulang rutin waktunya setiap hari, itu dikatakan wirid. Nah, yang kita paham ketika orang bilang ente nggak wiritan, taunya kita tahlilan sama yasin keliling malam Jumat. Masih banyak lagi wirid yang lain
yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Satu yang paling masyhur di dalam Rotibul Atos ada di situ perbacaan. Semua orang tahu dan baru-baru ini sering viral disebabkan ada hubungan dengan wabah penyakit. Apa di situ bacaan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amalan siapa itu? Bacaan siapa itu? Siapa yang ajarkan? Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Yang ajarkan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa arti daripada Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'? Kalau dilihat dari arti terjemahan yang kita pahami, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang, kan begitu artinya kalau kita terjemahin. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang bisa mengganggu si pembaca. Begitu kan artinya? La yadurru, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa memberikan mudarat atas orang tersebut. Alladzi la yadurru ma'asmihi, dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang bisa mengganggunya dengan barokah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, segala sesuatu yang ada di alam dunia. Apa yang ada di alam dunia? Kemudaratan apa yang bisa muncul di alam dunia, di bumi? Banyak. Bisa digigit semut, bisa digigit kelabang, banyak jenis kemudaratan. Maaf, mungkin kita di jalan disenggol, kemudaratan nggak itu? Tapi dengan seseorang ingat melantunkan zikir yang mana dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW di pagi dan di sore hari 3 kali, Allah izinkan dia terjaga sampai sore hari. Jadi segala sesuatu kemudaratan dari langit, apa? Kemudaratan dari langit yang kita tahu dari langit yang bisa menjadikan kemudaratan bagi penduduk bumi itu apa? Apa yang kita pahamin? Hah? Petir. Salah satunya petir, ya. Petir emang dari langit. Oh, langit loh, langit. Mana posisi langit? Kalau petir tuh awan masih. Benar nggak? Petir dari awan kan, Pak? Adanya gumpalan awal yang padat, maka menyebabkan itu dia. Apa yang dari langit? Langit mana nih langit? Yang kita lihat ketika malam hari itu. Ada apa di langit? Jangan pernah mengatakan bahwasannya para bintang itu tidak bisa membuat. Makanya ada sunnah kalau ada gerhana kita sholat. Tujuannya untuk apa? Semua udah dikerjakan sama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya semuanya untuk menjaga makhluk umat Nabi Muhammad SAW, makhluk yang hidup di alam dunia. Jadi itu wirid cukup dahsyat dan masyhur. Termasuk sebagian ulama mengatakan bahwasannya itu obat daripada racun. Obat daripada racun. Makanya sebagian para ustadz, para ulama yang ada di kota Medan ini, saya dengar beberapa kali mereka naik khotib Jumat, mereka menyebarkan bacaan ini. Tujuannya untuk apa? Untuk kita ada bentuk daripada syariat untuk bisa menjaga diri, kemudian ada bentuk ikhtiar juga jaga dirinya. Jadi dua, secara syariat, secara zahiriyah kita sudah jaga, kita gunakan masker dan lain-lain semua segala macam itu secara syariat. Dari batinnya mana? Batinnya mana bentuk batin? Bentuk batin adalah bagian daripada doa, zikir, ya kan? Maka di dalam susunan Ratibul Atos ini tersusunlah beberapa amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan sampai pada malam hari ini di tangan kita bisa lazimkan, bisa amalkan. Tapi ingat niatannya, tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kebarokan daripada pembacaan zikir ratib yang tersusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dialah yang menyusun daripada Nabi Muhammad SAW. Dari mana dapatnya? Dari kitab-kitab hadis. Kita pernah lihat kitab hadis, Pak. Kitab hadis yang ribuan jumlahnya, isinya kebanyakan amalan. Amalan ini, doa itu, obat ini, obat itu. Kebanyakan Nabi susun perkataan Nabi Muhammad SAW, kebanyakan amalan. Tapi alhamdulillah di zaman kita sekarang satu buku kitab hadis pun kita nggak pernah jumpa. Maka barokah daripada orang-orang yang terdahulu
supaya kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang mana bersumber daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab Al-Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, begitu juga ini ulama yang terdahulu memikirkan apa yang dia pikirkan, bagaimana nanti umat-umat di akhir zaman bisa berjumpa ilmu warisan daripada Nabi Muhammad SAW dengan hati-hati, dengan penelitian yang dahsyat, tanpa ada keraguan-raguan. Apa alasannya kenapa bisa seperti itu? Mereka mengatakan, mereka kumpulkan beberapa kitab. Kebanyakan ulama-ulama zaman dulu itu kitabnya nggak semuanya gede-gede, Pak. Kebanyakan kitab kecil justru malah, kitabnya tipis-tipis justru malah. Tapi alhamdulillah begitu ketemu sama umat akhir zaman, dia kepengen kitab yang tebel-tebel, dia nggak mau kitab yang tipis-tipis, Pak. Percaya nggak? Di mana belahan bumi yang hanya bisa melihat ustadz kampung, kira-kira ada nggak ustadz kampung yang betul-betul dihargai? Tunggu viral dulu nanti baru dihargai. Atau dia pakai titel bla 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 di belakangnya, baru masuk akal selama umat akhir zaman ilmunya ada. Paham nggak maksudnya? Ulama dulu udah kelar itu semua, tapi subhanallah masuk ke akhir zaman yang di cross check tuh ilmunya dulu. Ada nggak? Kalau nggak ada jangan duduk. Kalau nggak ada jangan ajarin kami, katanya. Pak, ulama-ulama terdahulu dia sering kitab itu kecil-kecil dia ciptakan. Tapi masya Allahnya sama kita sekarang justru malah yang kita cari bobot yang besar. Sekarang ini saya ajak berpikir, durasi 2 jam dia berceramah 2 jam, yang kita bawa pulang berapa menit? Durasi 2 jam dia berbicara dengan dahsyatnya, berapa menit yang kita simpan? Itu menandakan bahwasannya kita umat akhir zaman makin lemah. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut satu hadis dari awal sampai akhir, titik komanya semuanya jelas terhafal dengan imam hadis. Nggak boleh kurang. Kalau kurang, turun rating hadisnya. Itu orang dulu, Pak. Nah, kita sekarang carinya ulama yang gede bobotnya, tapi alhamdulillah yang kita bawa pulang setetes. Fahamnya bagaimana? Fahamnya, makanya ulama-ulama terdahulu sudah kumpulkan kitab-kitab penting. Itu aja dulu kaji. Kenapa? Karena itu bagian daripada dasar kehidupan. Kalau kita pelajari yang gedenya, dasarnya kita lupai, di mana pondasinya, Pak? Di mana kita berdiri? Di mana menjadi rujukan kita? Sedangkan rukun Islam ini itu semua segala macam kan ada dasar. Kita kaji mukhallafat, kita kaji perselisihan pendapat. Apalagi yang dituntut sekarang, kalau misalnya ada ustadz dia nggak bisa bahas arba mazhab, itu kurang ratingnya sekarang. Harus dia arba mazhab. Sekarang Bapak boleh pastikan mereka menguasai arba mazhab benar-benar apa comot-comot. Hati-hatilah, nanti salah ngomong. Paham nggak maksudnya? Boleh kita menguasai 4 mazhab. Apa itu? Syafi'i. Nah, 4 mazhab ini boleh nggak kita kuasai semuanya? Silakan, malah bagus bagi ada orang yang mempunyai kesempatan menguasai 4. Tapi ketika talim jangan dicomot-comot kalau tidak menguasai. Fahamnya kayak mana? Nanti ketika membahas sesuatu permasalahan sholat, ketika kita tidak sempurna menguasai mazhab satu-satu tadi, yang 4 mazhab tersebut, nanti tercampur fahamnya di dalam sholat. Ketika tercampur fahamnya di dalam sholat, apa yang terjadi sholat kita? Campur faham. Sedangkan sebagian syarat di mazhab yang lain nggak bagian daripada syarat wajib di mazhab lain. Jadi bagaimana sholatnya? Sah apa nggak sah? Hati-hati di sini. Hati-hati
di sini. Maka kita sama-sama mudzakarah, tukar pikiran, tujuannya untuk menguatkan asas pikiran hati kita supaya sama frekuensinya. Karena kalau misalnya orang dikatakan satu mazhab, Bapak mau pergi ke India, mazhab Syafi'i sama fahamnya. Bapak mau pergi ke Amerika, kalau Bapak ketemu dengan orang yang bermazhab Imam Syafi'i, sama pembahasannya. Begitu juga Imam Malik dan yang lain. Jadi yang namanya mazhab itu, kalau Bapak kaji dia sesuai dengan mazhab, Bapak mau pergi kemanapun, ketemu dengan ahli mazhab tersebut, nggak boleh ada beda pendapat. Mazhab itu sudah dirumuskan. Jadi tujuan daripada mazhab tersebut adalah untuk rujukan. Bapak nyamannya mau pakai yang mana? Tapi yang kita pahami bahwasannya sekup besar di Indonesia kebanyakan mereka menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Boleh nggak mazhab lain? Boleh. Boleh nggak mazhab yang Imam Ahmad, Imam Malik? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Boleh. Tapi komitmen dari bab wudunya fahamin sesuai dengan mazhab Imam Malik. Begitu juga ketika dia nanti sholat, gunakan mazhab Imam Malik. Nggak apa-apa kerjakan. Kenapa? Karena itu ada rujukan, ada pegangan. Jadi ketika kita dipertanyakan besok di yaumul akhir, Anda sholat tidak? Sholat. Siapa? Mau mengerujuk kemana kita? Nggak apa-apa. Saya hidup di akhir zaman, kan ada Quran ya Allah. Ya Rob, kan ada Quran. Jadi saya cuma mengkaji Quran doang untuk sholat saya. Boleh nggak begitu? Besok di yaumul akhir kita nggak mau pakai mazhab. Jadi kita ngomong ketika Allah tanya sama kita jawab, ada Quran ya Allah. Kan Quran imamnya kita. Berarti kita pelajari apa yang ada di Quran. Boleh nggak? Boleh nggak kita orang 2021 memahami sholat, wudhu dan lain semuanya hanya kita kupas dengan Quran? Boleh nggak? Berarti kita butuh apa? Bimbingan kan? Bimbingan siapa yang kita butuhkan? Guru kan? Guru yang bagaimana yang kita butuhkan? Yang mereka bersumber ilmunya, pemahamannya, pola fikirnya, caranya ke siapa? Ke gurunya lagi. Sampai kemana? Sampai a'immatul arba. Mereka lah ulama yang Allah izinkan menjadi wasilahnya kita untuk menyambung kepada mazhab, kepada orang-orang sebelumnya, tabi'in, kemudian kepada sahabat, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di alam dunia supaya kita besok di yaumul akhir nggak bingung mau jawabnya. Jangan kayak sebagian orang, katanya di Quran kita disuruh berpikir. Maka pikirkanlah bagaimana cara ibadah. Maka pikirkanlah cara sholat. Kira-kira kalau Bapak nggak nyontek dari seumur hidup dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak nyontek dari mereka ulama-ulama, kita bisa sholat nggak? Nggak boleh nyontek, tapi dikit juga nggak boleh. Bisa nggak kita sholat kira-kira? Ngertinya nggak kita kira-kira mana cara wudhu, mana cara sholat yang sah, mana cara sholat? Nggak boleh nyontek tapi dengan syarat. Rupanya kita masih kurang. Maka ambillah mereka sebagai pegangan di alam dunia untuk menjadi tuntunan ibadah kita di alam dunia, supaya kita ada yang mempertanggungjawabkan besok di yaumul akhir ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya, kayak mana istinjamu, kayak mana bersucimu, kayak mana berwudukmu, kayak mana sholatmu, kayak mana zakatmu, puasamu, hajimu, semua segala macam. Ini butuh rujukan, ini butuh bimbingan yang bersanad langsung sama Nabi Muhammad SAW. Dan jangan jadikan syariat itu dasarnya akal pikiran pribadi. Dan jangan jadikan syariat itu menjadi, mana syariat? Apa bedanya syariat dengan akal pribadi? Beda tipis sekarang, Pak. Karena kebanyakan umat sekarang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pendapatnya yang menjadi syariat. Benar nggak? Bukan kita ikutin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pikiran kita. Benar nggak? Benar apa benar? Benar. Iya, ini keademan apa makanya diam apa gimana?
Yang santai. Ini kita tukar pikiran. Kalau ada yang salah di saya, tolong di cross check. Namanya kita saling kalau dari niat tadi nawaitu ta'alluma wa ta'lim, kita saling belajar mempelajari, ya kan? Ta'alluma wa ta'lim, wa tazkura wa tazkir, kita saling ingat mengingati. Tazkura wa tazkir, wan nafa'a wan tifa'ah, kita saling manfaat memanfaati. Boleh nggak manfaat memanfaati? Boleh nggak Pak? Boleh kalau dia positif. Kalau berat sebelah namanya zolim. Kalau kita saling manfaat memanfaati, maka itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita bisa buat untuk saudara muslimin yang lain, apa saudara muslimin yang bisa buat untuk itu saling memanfaati. Nafa wal tifa wal ifada wal istifadah, saling memberi faedah. Apa faedah dari Bapak? Apa faedah dari saya kalau ada? Ifadah wal istifadah wal hassu ala tamassuki, ini yang paling penting. Semua dengan dasar itu adalah hassu ala tamassuki bi kitabilal aziz, berpegang teguh dengan Quran yang aziz, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wal hassu ala tamassuki bi kitabilal aziz wa sunnatu nabillahi wa gurbihi wa thawabihi, bismillahirrahmanirrahim, dan dengan mengerjakan semua amal sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada mereka, orang-orang yang terdahulu, mungkin kita nggak tahu bagaimana cara mengerjakan, cara amaliyah apa yang dibuat Nabi Muhammad SAW di dalam satu hari, maka kita juga nggak tahu mau ngapain kita dalam satu hari. Bapak mau kerja 24 jam, kerja aja 24 jam, mau kira-kira? Di dalam diri ada dua Pak, ada zohiriyah, ada batiniyah. Kalau misalnya zohiriyah, Bapak kurang sarapan, kurang makan malam, kayaknya kita ngamuk-ngamuk efeknya. Pernah nggak begitu? Nggak ada kopi mau pergi kerja, yang dimarahin siapa? Nggak ada gorengan, mau pergi kerja nggak ada kopi Pak. Lagi siap-siap si Bapak mau ke kantor, kopi nggak ada. Begitu juga pulang kerja, makanan malam nggak ada. Marah nggak jasmani ini? Marah. Begitu juga mungkin yang kita lupakan sekarang namanya ruhani. Seberapa lama kita tidak memberi dia makan? Apakah ada yang pernah ingat kasih makan dia imbang dengan kasih makan jasmani? Kalau sehari jasmani Bapak nggak boleh kurang 3 kali, apakah kita pentingkan ruhani kita kasih makan juga 3 hari setelah makan? Pernah ada yang berpikir sampai di titik itu? Mungkin kita alhamdulillah pada malam hari ini mungkin diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangkan antara ruhani dengan jasmani, dengan kebarokahan mengingat mereka-mereka semua dan mengikuti daripada apa susunan daripada ilmu yang mereka berikan. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menyusun sebuah kitab yang mungil dibilang nih kitab, terlalu kecil ini kitab tapi dahsyat isinya. Sebagai judul dikatakan sama Imam Ghazali adalah Bidayatul Hidayah, awal mula seseorang bisa diizinkan sama Allah diberikan hidayah. Benar gak Pak? Hidayah dicari apa diberi? Kalau dicari berarti kita tahu belinya di mana, kayak antara Alfa atau Indomaret, kita beli dah. Ada uang beli dia berapa biji stok di stok. Maka Al-Hidayah kata Imam Ghazali ada sababiyahnya. Kalau kita tidak mencari sababiyah hidayah, mungkin berat kita diberikan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu sebagian mereka mengatakan definisinya adalah khalqu qudratut ta'ah fil abad. Diciptakan rasa kekuatan, diciptakan kemampuan seseorang untuk beribadah. Diciptakannya kekuatan pada diri manusia tersebut. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kekuatan orang tersebut bisa mengerjakan ibadah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasannya alhamdulillah saya orang yang paling mampu qiyamul lail, saya orang paling mampu puasa Senin Kemis, saya orang paling mampu berzakat dan lain-lain. Kalau Allah tidak beri izin, kekuatan, kemampuan fikir dan batiniah hati kita untuk bisa mengerjakan ibadah Pak, setengah rakaat kita nggak mampu berdiri. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan beberapa sumber, dengan beberapa yang mereka lihat sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW, dikasih ramuan sama beliau. Beliau bikin ramuannya.
Beliau bikin ceritanya, beliau bikin susunannya. Apa ramuan tersebut sehingga orang-orang terdahulu mampu mengerjakan hanya di dalam satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat tiap malam. Masya Allah, 1000 rakaat Pak. Kita dengarnya merinding. 1000 rakaat. Ingat Pak, orang dulu dengan orang sekarang sholatnya beda. Kalau orang dulu yang pernah saya dengar, dikerjakannya untuk amaliyah ketobiban, tobib itu maksudnya membelah, kebanyakan cerita orang dulu di dalam sholat. Cabut anak panah itu dalam sholat, dibelahnya karena ada sesuatu penyakit di dalam sholat. Maksudnya apa? Tingkat sholatnya mereka nggak ada segini-gininya kita Pak. Berarti bisa dikatakan mereka di dalam sholat apa yang dikerjakan? Sholat agwal wa af'al muhtatimatun muftatihatun bitakbir muftatihatun bitaslim, yang mana dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Apa yang dikerjakan mereka di antara itu sehingga mampu menghilangkan rasa dunia di dalam sholatnya. Nah, dari itu semua dikasihlah mendapatlah buah fikiran Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sehingga menciptakan namanya kitab Bidayatul Hidayah. Jadi barang siapa mereka ingin diizinkan sama Allah diberikan al-hidayah, maka setidak-tidaknya mereka mengerjakan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Inilah kitab yang mungil tersebut, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengawali daripada pembukaan tersebut dengan hamdalah, alhamdulillah haqqa hamdihi wa salatuhu wa salamuhu ala khair khalqihi Muhammadin rasulihi abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, yang mana beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik tempat pujian. Tidak ada tempat pujian yang terbaik di alam dunia, di alam akhirat selain daripada yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassalatuhu wassalamuhu, begitu juga salawat dan salam siapa? Ala khairi khalqi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana khairi khalqi sebaik-baik orang, yang sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa nama beliau? Muhammadin rasulihi wa abdihi, yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad wa rasulihi, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa abdihi sekaligus hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alihi, begitu juga beserta keluarganya, wa sahbihi, beserta sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'dihi, apa-apa yang datang setelahnya. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengawali daripada pengarangan kitab Bidayatul Hidayah ini mengharap keridhaan daripada Allah, mengharap kebarokahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitabnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ngikutin siapa Al-Imam Ghazali buka kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mengikuti kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Apa ayat pertama? Apa tulisan pertama di dalam Al-Quran? Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian mereka ketika dia mengarang daripada kitab, ini pulpennya diletak di kertas. Yang namanya ibadah, dia harus berbarengan dengan niat. Niatnya sholat di mana? Niatnya sholat Pak berbarengan dengan ibadah. Mana yang dikatakan awal ibadah di dalam sholat? Kapan? Kita mau niat sholat itu di mana letaknya? Di dalam takbiratul ihram. Kalau tidak di dalam takbiratul ihram, maka dikatakan tidak berbarengan, maka sholatnya tidak sepakat. Adapun niat yang di sebelum sholat itu namanya apa? Taqwiyah, pengkuatan untuk niat tadi. Karena niatnya, letaknya niat itu bukan di lisan. Usolli fardal isya arba mustaqbilal ma'muman qiblatillah ta'ala. Ini taqwiyah untuk menguatkan apa? Si hati.
tempatnya kita niat. Tempatnya niat di hati. Maka ketika takbiratul ihram terjadi, berbarengan dengan hati menyebut daripada niat apa yang kita mau kerjakan. Begitu juga mereka di dalam taklim, di dalam pengarangan kitab, ketika dia letakkan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal garis, di situ hatinya mereka berkata, ya Allah, dengan barokah tulisan namamu Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu hadzal kitab, aku karang ini kitab. Berarti apa harapan daripada sahibul kitab? Minta kebarokahan, minta kemanfaatan, minta pemahaman hal layak umum supaya dapat mengamalkan dan memahami isi kitab tersebut. Kira-kira Pak, kita zaman sekarang mau bikin satu amalan atau bentuk amal ibadah atau sesuatu hal yang bagus, kita sertakan nggak bismillah dengan niat tadi? Kita nih kira-kira orang dulu Pak, makan dia niat supaya kuat untuk ibadah, minum dia niatin lagi Pak. Padahal kalau dipikir-pikir makan minum memang ibadah. Makan minum tuh amal biasa, tapi karena diniatin sama mereka untuk ibadah, makan minumnya jadi ibadah. Tidur, pernah nggak kita tidur, ya Allah saya tidur malam ini supaya kau izinkan besok saya lebih bagus daripada hari ini untuk bisa mengerjakan ibadah. Tidurnya Pak, orang-orang dulu dahsyat, niatnya banyak. Saking orang dulu nggak mau ketinggalan sedekah pagi, kan katanya Nabi Muhammad bilang bagus sedekah di waktu subuh. Kan saking bingung orang dulu, kan bingung mau zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang kali ya. Dia ambil gula, dia tebar, sedekah nggak? Sedekah buat makhluk Allah yang namanya semut. Dahsyat orang dulu, dia punya akal, dia punya pemikiran, sehingga mereka itu hampir semua di dalam 24 jamnya terhitung ibadah. Siapa yang 24 jam terhitung ibadah? Ada nggak manusia terhitung 24 jamnya itu ibadah? Ada nggak Pak? Siapa itu? Cuma Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan sebagian ulama bahwasannya Nabi Muhammad SAW hatinya tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menyisipkan pujian kepada Allah. Ini ada 3 benda, 3 kalimat yang sering dikerjakan sama siapapun mereka ketika mau membuka daripada mau'idhah hasanah ataupun khutbah ataupun apapun. 3 benda, bismillah, hamdalah, wassalatu ala rasulillah. 3 benda ini apapun, baik amal baik Bapak pun silahkan, baik urusan kerja Bapak pun silahkan, baik urusan apapun, usahakan ingat mengawali daripada 3 kalimat ini, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. 3 benda tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada amal yang kita buat. Kemudian wassalatuhu wassalamuhu ala khairi khalqi, di sini Al-Imam Ghazali tidak lupa juga untuk mencantumkan salawat atas Nabi Muhammad SAW, yang mana salawat atas Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam Quran bahwasannya Allah mengawali daripada pembentukan atau pembacaan daripada salawat atas Nabi Muhammad dengan kataan Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini masyhur, wadih, sangat jelas Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan beserta para malaikatnya Allah berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, selawat daripada Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya? Allah berselawat buat Nabi Muhammad, apa maksudnya selawat buat Nabi Muhammad? Selawat Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lahu, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawatnya para malaikat apa? Istighfar lahu, pengampunan dosa buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawatnya kita
yang lanjutan daripada ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas mereka untuk berselawat atas Nabi Muhammad. Sepakat? Berarti hukum selawat wajib. Makanya jangan dengar kata orang ada yang bilang katanya selawat nggak boleh katanya. Terus masalah bab sayyidina katanya nggak boleh juga. Bukan bagian daripada adab lah, masa kita panggil nama makhluk yang agung, masa namanya doang. Nama kita aja kita seneng kok kalau dikasih titel. Masa buat Nabi kita nggak boleh agungkan Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW, saking beradabnya Nabi Muhammad SAW, ketika ada salawat yang warid daripada Nabi Muhammad keluar dari lisannya Nabi Muhammad, jarang, bisa dikatakan tidak ada menggunakan Sayyidina. Jadi ketika Nabi ditanya dengan sahabat, bagaimana kami berselawat atasmu ya Rasulullah, kebanyakan Nabi mengatakan Muhammad di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi min babil adab, kita yang mendengar, kita yang melantunkan, letakkan pengagungan sebelum nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, begitu juga kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meminta kepada Allah supaya Allah memberikan juga salawat dan salam atas keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Bani Hashim wa Bani Muthalib. Semua ulama mengatakan sepakat bahwasannya keluarga Nabi Muhammad SAW mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan sebagian ulama juga mengatakan muslimin semua. Muslimin semua itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia urusannya baik, maka ada ridhonya Nabi Muhammad atas orang tersebut. Waliyadzubillah, kalau urusan orang tersebut tidak baik, ada syafaatnya Nabi Muhammad buat orang tersebut. Maka keluarganya Nabi Muhammad kira-kira, ya kita mudah-mudahan tergolong, ya kan Pak? Kita kan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Masa kita nggak dikatakan keluarga? Maka sebegitu dahsyatnya Nabi Muhammad SAW, mau dia baik, mau dia nggak baik, dia tanggung jawab. Permasalahannya di kita ada nggak fikir dan hati kita untuk mengingat Nabi yang agung tersebut. Di alam dunia dia ingat kita, di alam akhirat dia ingat kita. Maka nggak ada jalan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain kita mengulang-ulang daripada lantunan salawat. Pernah dengar nggak Pak? Ini ada yang sedikit antik nih dalam pemikiran kita ini. Ada nggak satu amal ibadah yang dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala wajib diterima? Pernah nggak dengar? Pak, kita mau sholat aja ada syarat Pak. Wudhu mesti bener, air mesti suci, adab kiblat begini begitu, tutup aurat, di dalam semua amal ibadah. Quran kita mau ngaji mesti pakai, nggak haram Pak. Yang lagi halangan, yang lagi junub nggak boleh. Banyak nggak persyaratan ibadah? Dan khawatirnya kalau salah pembacaan, salah rukun dan salah daripada syarat, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ada nggak amal ibadah? Kita udah dikasih bocoran, tapi amalan ibadah tersebut kita nggak mau makan Pak. Apa itu? Satu kali selawat Allah kasih berapa? Udah dijamin jelas-jelas diterima. Jamin nggak kalau selawat wajib diterima? Walaupun dia tidak dalam keadaan wudhu, walaupun dia tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian dikasih jaminan satu kali selawat 10 diganti Allah. Tapi Masya Allah kita berat mau baca satu kali selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita dikasih ringan fikir, lisan, hati kita, diri kita untuk bisa mengulang-ulang daripada udah jelas amalan yang udah wajib jelas-jelas diterima. Semoga menjadi ringan itu di alam dunia, menjadi sebab kita selamat di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Mau ini apa kita berikutnya? Cukup. Bismillah aja Pak ya, sambil enaknya ya. Nanti kalau ini time out begitu ya kan, secukupnya ya. Kemudian kata Al-Imam Ghazali daripada muqaddimah beliau di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian masuk ke dalam maudhu pembahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Amma ba'd, kata beliau, awal intigol perkataan yang disebut pemisah antara muqaddimah dengan isi. Fa'lam ayyuhal haris, maka ketahuilah kita, kata Al-Imam Ghazali, bagi mereka yang mengatakan dirinya orang yang bersungguh-sungguh ingin mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus diketahui, kata Al-Imam Ghazali, al-muqbilu ala iktibasil ilm, kita harus menjadikan diri pura-pura kayak orang berharap dengan ilmu. Faham nggak maksudnya? Kok ada kata-kata pura-pura? Pura-pura aja dulu. Pura-pura kayak orang butuh dengan ilmu. Karena kalau nggak ada pura-pura maka tidak serius. Khawatirnya kalau kita bilang serius ternyata kita bohong. Berharap daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mudhiru min nafsika sidqur raghbah fihi. Kemudian Imam Ghazali setelah bilang yang pertama, pura-pura aja dulu kayak orang melas, kayak orang butuh dengan ilmu. Bagaimana sikapnya orang butuh dengan ilmu? Sama kayak kita butuh dengan dunia. Kita ngerti kalau butuh dengan dunia, melasnya kita ngerti, ahli banget. Tapi kalau untuk urusan ilmu kita mesti paham juga, menunjukkan sikap bermelas diri, mengharapkan daripada ilmu yang Allah beri. Kemudian katanya al-muzhir min nafsihi sidqur raghbah, dan dia diwajibkan memunculkan di dalam dirinya sebagaimana orang yang membutuhkan ilmu. Kayak mana itu sikapnya? Faham lah ya, paham sendiri. Bagaimana sih sikap seseorang yang menuntut ilmu, mengharap ilmu Allah beri, mengharap ilmu Allah datangkan ke dalam fikir dan ke dalam sanubarinya? Bagaimana itu? Berharap, berarti ada harapan di dalam dirinya. Wa farda taguttushi ilaihi, dan dia harus menjadikan dirinya bergelimangan dengan waktu dan keadaan tersebut. Kalau kita lihat di jalanan, kita bisa tahu nggak bahwasannya orang tersebut dari casing luar, bahwasannya dia kerjaannya ini? Bisa nggak kira-kira? Ketika kita ngelihat ada fulan lewat di depan masjid, oh dia ini PNS, ketahuan nggak? Ketahuan. Oh dia ini pengaman, ketahuan nggak? Oh dia ini bersih-bersih, ketahuan kan? Dari mana? Dari zahir kan? Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala minta sama kita, bagi siapa yang ngaku ingin ilmunya Allah, harus dia tunjukkan secara zahiriyahnya. Kalau dilihat orang lewat dari depan, oh ini tolabul ilim, dia ini adalah penuntut ilmu Allah. Boleh nggak begitu? Nah, Imam Ghazali minta itu di kita. Itulah ciri-ciri orang yang benar-benar berharap ilmu benar-benar dari hati dan fikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tidak ada, berarti zahirnya aja dia tidak mampu, bagaimana batin mau diisi? Dia bawa joran sama ember, namanya tukang pancing. Kalau dia bawa cangkul dengan topi lebar, namanya dia pak petani. Nah, tolabul ilm harus ketahuan. Mana yang dikatakan tolabul ilm? Nah, ciri-cirinya, sebagian mereka mengatakan ciri-cirinya ada pulpen, ada buku katanya. Nah, itu ciri-cirinya tolabul ilm. Nah, alat tulis. Annaka in kunta tagusid bi tolabul ilm al munafasah. Kemudian pertama Imam Ghazali kasih tahu dulu ciri-ciri orang yang mau mendapatkan ilmu dan yang bakal diberi ilmu sama Allah, dia harus terapkan beberapa sifat yang tadi. Kemudian Imam Ghazali sekarang masuk memberi pemahaman sama kita. Hati-hati, kata Imam Ghazali, annaka in kunta taqsid, apabila kita mempunyai tujuan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munafasah, al-mubahah, al-mutaqaddimu alal agron,
Tujuannya dia menuntut ilmu, nanti dia mau pakai untuk berdebat. Tujuannya berilmu, dia ingin mau salah-salahin orang. Tujuannya menuntut ilmu, dia ingin nanti biar di kampungnya orang tahu kalau dia yang paling pintar. Faham kan maksudnya niatan-niatan seperti ini? Jadi tujuannya meminta ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan dasar yang tidak baik. Babnya urusannya dunia. Apa kata Imam Ghazali? Kalau sifat tersebut waliyadzubillah terjadi pada diri kita, wal istimalah wujuhin nas ilaik, dan begitu juga apabila kita niat thalabul ilm, menuntut ilmu, mempunyai tujuan supaya muka-mukanya manusia itu tertuju pada dirinya, menjadi sosok, menjadi tokoh. Ini nih niatan. Imam Ghazali bongkar dari bab itu. Makanya ini muqaddimah. Yang bagusnya mana? Yang bagusnya tadi tuh. Jadi kayak orang yang betul-betul berharap sama Allah diberikan ilmu, kasih casing ataupun ciri-ciri sifat yang benar-benar sebagai thalabul ilm. Hati-hati punya niatan yang kayak tadi. Cari ilmu mau debat. Nih gue dapat ilmu, gue sikat nih orang nih. Kayak orang di warung-warung kopi, debatnya nggak jelas ujungnya di mana. Katanya gitu, kata orang-orang sih di warung kopi, katanya, Allahu a'lam. Mungkin kali. Wa jamul hutamud dunya fa anta sya'in fi hadmin dinik, kata Al-Imam Ghazali, kalau dia punya tujuannya karena urusan keduniaan, maka semua permasalahan-permasalahan dunia babnya urusan agama Allah Subhanahu wa taala, kita waliyadzubillah orang yang punya niatan kayak tadi, dia bersyarikah, berteman dengan orang-orang yang mau menghancurkan agama Allah secara tidak langsung. Wa ihlakin nafsika, dan secara tidak langsung nanti efeknya ke depan keadaan tersebut yang membuat keadaan kita hancur. Waliyadzubillah. Ini perkataan dari Al-Imam Ghazali. Dari mana rujukan tersebut? Dari pengalaman dan ilmu-ilmu yang mana bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Dan perlu tahu, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebelum beliau mengarang, menulis daripada beberapa keadaan-keadaan di alam dunia ini, dia nggak lihat 1, 2, 3 orang. Dia lihat satu kampung kebiasaannya seperti apa, dia tanya satu-satu. Itu kerjaan Al-Imam Ghazali, namanya tatabbuk, Pak. Jadi setiap orang ditanya, kalau misalnya begini kau punya, kayak mana rasa hati kau? Kalau misalnya kau begini, apa muncul di hatimu? Satu-satu dia tanya. Tujuannya untuk apa? Dari 10 orang dia punya rangkuman bahwasannya ketika ada orang mempunyai sifat seperti ini, efek sekian tahun bakal begini. Dibuktikan sama Imam Ghazali secara fikriyah, secara akaliyah. Bagaimana? Wujud nggak bentukan daripada syariat yang gaib? Syariat kan gaib. Wujud nggak di alam dunia? Apakah cuma omongan biasa? Enggak, wujud, Pak. Waliyadzubillah, mudah-mudahan selamat daripada kesalahan niat-niat kita sebelum ini. Karena itu efek sekian tahun ke depan bakal wujud itu sesuatu hal yang buruk, Allah timpakan kepada kita. Waliyadzubillah, bagi mereka yang mempunyai niat-niat yang tidak pantas. Kemudian wabai akhiratika bidunyaka, dan apalagi orang tersebut dia bisa jual agama Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Efek kalau orang punya niatan tujuannya bukan karena Allah thalabul ilm, tujuannya karena urusan dunia, dia jual agama Allah dengan urusan keduniaan. Pasti itu. Kenapa? Apalagi urusan orang aja dia mau sikat, bagaimana nggak dia ganti dengan keuntungan duniawi? Waliyadzubillahi ta'ala. Kemudian fasafwatuka khasirah. Setelah itu keadaan Al-Imam Ghazali katakan, bagi orang yang mempunyai niat buruk di dalam talabul ilm, maka sifat perangainya waliyadzubillah bakal diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa tijaratuka ba'ihra, apa yang dia buat sia-sia, jual belinya sama Allah sia-sia, nggak laku, nggak dibeli sama Allah. Kenapa? Karena dia tipu Allah dengan niatannya. Kemudian wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan begitu juga kalau orang punya niatan talabul ilm seperti ini, kemudian dia punya majlisan, dia dakwahi lagi itu ilmu yang dia dapat dengan dasar niatan buruk tadi. Apa yang dia ajarkan kepada orang-orang?
Nah, ketika kita menelan sesuatu hal kepositifan, maka positiflah diri. Waliyadzubillah, ketika kita menelan dan menanam sesuatu kenegatifan, maka negatiflah diri. Apa yang dia ajarkan ke murid-muridnya? Hal negatif. Setelah itu tumbuhlah muridnya dalam keadaan kenegatifan. Apa yang dijadikan? Serangan balik buat orang tersebut. Dari mana Imam Ghazali tahu? Dia cross check Pak, satu persatu. Tujuannya untuk membukakan fikir dan hati kita, supaya hati-hati berniatan di alam dunia ini tujuannya kepada Allah, mesti murni karena Allah. Karena beda tipis Pak, perbuatan amal ibadah karena Allah namanya ikhlas. Perbuatan sama ibadah juga, waliyadzubillah, karena kawan sebelah namanya riya. Nah, yang kita dicari, dituntut sama Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah ini hidup mati karena Allah. Apalagi thalabul ilm. Kalau thalabul ilm dia cari tujuan niatnya bukan karena Allah, dia dapat ilmu apa itu kira-kira? Ilmu siapa yang dia dapat? Kalau dia dapat ilmu positif, masya Allah, kebarokahan yang dia bakal tebarkan. Waliyadzubillah, kalau dia mempunyai niatan yang negatif, itu kata Imam Ghazali, dia ajarkan orang-orang secara tidak langsung, nanti orang-orang tersebut tumbuh kemudian menjadi penghancur orang tersebut. Waliyadzubillah. Wa huwa kaba'i syif min qita'it thariq. Diumpamakan sama Imam Ghazali sama kayak orang jualan pedang. Makasih Ustaz. Sama kayak orang jualan pedang. Jualan pedang tapi ke perampok. Dia jualan pedang tapi jualnya ke perampok. Apa jadinya? Iya, jadi mudarat pedang tersebut. Tapi kalau dia jual pedang ke petani untuk ngimas rumput, nah, seperti itu ibaratnya. Imam Ghazali bilang hati-hati dalam niat yang salah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aana ala maksiatin, barang siapa tolong menolong dalam keadaan kemaksiatan, walau bisyatril kalimah, walaupun dengan satu kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka orang tersebut terhitung bersama si pelaku maksiat. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah yang diingatkan oleh Al-Imam Ghazali ini, kita bisa merapikan pikiran, kita bisa merapikan hati, terkhusus kita bisa rapikan niatan-niatan kita selama ini untuk amal ibadah kepada Allah, supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, semuanya juga insya Allah dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanya mungkin keterkaitan yang barusan kita bahas daripada perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang sholawat tadi, kita kan diwajibkan dalam hadis itu karena Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi sependek-pendeknya sholawat yang kita inginkan terhadap Rasulullah itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah sholawatnya itu mesti kita usahakan atau dalam hati pun ya, itu sudah dikatakan sholawat juga? Selawat terpendek. Selawat terpendek di dalam syariah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat terpendek. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad termasuk itu terpendek di dalam syariat. Allahumma sholli ala Muhammad itu selawat, itu yang paling pendek. Kemudian kalau terpendek terlengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu dia terlengkap pendek. Nggak ada Sayyidina yang tadi kan, Muhammad. Termasuk selawat, cuman yang kita mau bahas di dalam syariat.
di dalam syariat. Shollu alaih pun termasuk selawat. Shollu alaih termasuk selawat. Cuman yang kita mau bahas yang dia tertulis di dalam syariatnya Allah. Nanti kita bakal masuk di dalam fikih terpendek kita boleh membaca selawat yang diwajibkan di dalam sholat. Nah, di situ nanti keluarnya mana yang boleh dipakai. Karena kan itu kan harus bagian daripada yang tertulis dari atas. Adapun selawat bentuk pendek banyak, termasuk shollu alaih. Shollu alaih selawat, Pak. Shollu alaih, berselawatlah atasnya, itu selawat terpendek. Nah, nanti yang kita mau jadi pegangan itu rujukan daripada ulama. Apa selawat terpendek? Nanti dibahas selawat terpendek di dalam sholat. Nanti jatuhnya pada wajibnya selawat di dalam sholat. Nanti dibahas di dalam kitab fikih insyaallah. Nah, itu dua itu. Adapun cara berselawat dengan hati atau dengan lisan yang namanya ibadah secara goal perkataan, maka seminim-minimnya terdengar telinganya sendiri. Seminim-minimnya dia mendengar bacaan yang dia baca. Adapun dia mau bikin amaliyah secara hati, itu lain bab. Kadang kan ada orang kepengen riyadhah, kepengen olahraga babnya zikir, tapi hanya di hati. Dia ngomong secara hati, tapi ini tidak. Boleh nggak? Boleh juga. Tapi kalau dihukumkan di dalam syariat, mana yang terhitung? Yang tersebut. Sebutan itu dengan apa? Yang zohir. Apa itu yang zohir? Lisan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau gunakan hati, silahkan. Allahu a'lam. Mungkin itu dia yang dimaksud. Ada lagi Pak? Kira-kira? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat sholat dengan bahasa Indonesia. Udah lama. Ini pertanyaannya dalam keadaan orang baru masuk apa dia mau pakai bahasa Indonesia aja? Betul. Masya Allah. Agak susah sebut di dalam hati menggunakan bahasa Arab kalau tidak terbiasa. Jadi antara kan masalah niat tadi sepakat semua mengatakan letak niat di dalam takbiratul ihram. Maksud di dalam takbiratul ihram bagaimana? Lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati mengatakan niat. Susah apa? Susah itu? Gampang? Susah gampang gitu. Nah, tapi tetap menggunakan bahasa Arab Pak. Tetap menggunakan bahasa Arab. Yang kita pernah dengar malah ulama-ulama terdahulu dia niat lengkap dengan ruku i'tidalnya lagi. Mungkin orang-orang terpilih kali itu ya. Kalau kita baru niat Allahu Akbar, bisa tapi kan sekarang insyaallah masih susah. Nah, dibantu dengan menutup atau berkata sebelum sholat. Usolli fardu maghrib arba' rakaat. Usolli fardu maghrib salasa rakaat mustaqbilal ma'muman imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lewat nggak? Gitu dia sebenarnya. Bukan perkataan yang dia paksa berkata di dalam. Di bantuan amalan sunnah sebelum sholat itu untuk tujuan kita bisa melewatkan niatan di dalam hati. Tapi kalau Bapak fokuskan berkata di dalam hati juga, berlisan juga, insya Allah kayaknya kita belum. Maka niatan secara jahar sebelum sholat itu sangat membantu fikir dan hati ketika waktu di takbiratul ihram. Usolli fardu isya arba'a rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sebut nggak tuh? Tapi ketika difokuskan dia harus berkata, kita bisa jadi nggak takbir nanti karena susah nyingkronkan mulut dengan hati dengan fikir tadi itu. Tapi insya Allah pelan-pelan Allah kasih ringan. Makanya semua amal sunnah itu ngefek ke wajib sebenarnya, termasuk siwak.
Ini efek kewajib. Semua amal sunnah sebelum sholat ta'awuz dulu. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, jauhkan saya dari gangguan tipu daya setan. Tujuannya untuk bisa mutqin, selamat di dalam niatan, dalam sholat tidak diganggu. Karena penting konsentrasi kita. Karena sebagian standar di dalam sholat orangnya harus diem badan dan tadabbur mengikuti daripada bacaan sholat. Kalau enggak kita tidak dikatakan sholat. Wallahu alam. Tapi insya Allah dikasih kemudahan, Pak. Pelan-pelan. Nggak boleh, Pak. Kecuali tadi babnya dia baru kenal sama yang namanya Islam, kita bantu dia untuk bisa meringankan itu. Wallahu alam. Seperti yang Bapak dimaksud tadi ya. Berniat. Jadi itu takbiratul ihram. Lihat kita itu dari Indonesia ini. Walau kita bekerja Ramadan bahasa Indonesia itu maksudnya. Betul. Jadi harus kewajiban bahasa Arab juga. Bahasa Arab lah. Bahasa Arab lah. Apa niatannya? Kebanyakan tuh bahasa Arab, kebanyakan orang tidak yang bahasa Indonesia susah. Apalagi bahasa Arab. Enggak dituntut. Kita dituntut. Kecuali kita baru masuk. Di dalam urusan wudhu bagaimana? Sekarang ini Ustaz, untuk dalam niat tadi, kita mengangkat takbiratul niat. Apa sebab niat tadi supaya usah? Apakah dalam niat itu sengaja aku sholat pagi, aku lagi imam, makmum atau bagaimana? Gimana? Dalam mengalir Takbiratul ihram, betul. Niat itu tadi, sedangkan kita saja diharuskan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja susah. Susahnya mana? Untuk niat tadi lah, inti niat tadi yang masuk. Misalnya sengaja aku sholat fardu maghrib, niatkan. Bahasa Indonesia tadi susah. Apalagi bahasa Arab, dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah mempersulitkan dalam ibadah. Itu dalilnya. Dalil. Terus. Yang Bapak yang tadi saya masuk tadi juga begitu. Apakah bahasa Indonesia itu soalnya bagaimana sah atau tidak? Nanti kita bakal bahas di dalam awal sholat tuh nanti. Berapa kalimat yang diwajibkan seseorang ketika meniat sholat sunnah? Kemudian apa yang diwajibkan atas seseorang ketika berniat untuk sholat wajib? Nah, nanti bakal dibahas ada darajat niat. Niat itu terbagi 3 nanti. Darajat niat untuk sholat wajib, darajat niat untuk sholat sunnah. Ada waktunya. Ada sholat sunnah yang ada waktu, ada sholat sunnah yang tidak ada. Nah, sholat sunnah mutlak berapa wajib niatnya? Apa yang diwajibkan niat? Penyebutan. Apa itu? Usolli fardu maghrib. Itu wajib di sholat wajib. Usolli fardu isya, usolli fardu subuh. Ini wajib, nggak boleh kurang daripada niatan manusia. Adapun mustaqbilal kiblah arba'at rakaat makmuman imaman lillahi ta'ala itu wajib 3 benda ini yang disebut di dalam niatan seseorang di dalam sholat usolli fardu subuh, usolli fardu isya, usolli fardu maghrib. Usolli fardu nggak mungkin nggak hafal. Usolli fardu. Nah artinya gini. Sekarang gini, maka kan tadi saya tanya, ini keadaan tersebut orang yang baru apa sudah lama? Jadi jangan ini yang nggak ada masalah, Pak. Permasalahan rahmat Allah tetap besar, ridhonya Allah tetap besar. Yang kita khawatirin tadi yang saya bilang di awal, kita minta syariat akal kita untuk menentukan syariat agama Allah. Jangan di titik itu gitu loh. Kita mesti jujur sama-sama. Tapi kalau dikarenakan itu kelalaian pribadi kita wajib minta maaf sama Allah. Pasti Allah kasih kebolehan. Toleransi namanya, Allah pasti toleransi. Cuman yang kita perlu jaga,
kurun waktu berapa yang dikatakan kita tidak bisa usolli fardu zuhur? Apakah kita sudah jujur dengan diri kita dan Allah? Itu loh maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Artinya semua udah sholat aja udah syukur alhamdulillah. Orang mau naik masjid, sholat itu udah alhamdulillah. Jangan kita bahas dulu. Tapi yang kita jadikan muzakaroh ini tujuannya apa? Merapikan. Kita mau ngerapiin nih, di mana selip kita, di mana kurang kita. Kita bukan cari salah benar, tapi kita mau cari kesempurnaan amal ibadah. Makanya saya nggak bawa kitab yang tebel, saya bawa kitab yang tipis. Kalau yang tebel takutnya saya juga lupa, karena ketebelan kan. Nah, jadi ini yang tipis. Ini di sini nanti dibahas hanya wajib-wajibnya doang, Pak. Nanti Bapak sendiri, kita mau lihat nih, ada beberapa bab, nanti Bapak pasti cross check saya nanti. Kesannya saya yang salah, padahal wajibnya itu, yang lain sunnah. Nah, inilah nanti yang kita mau bahas. Tujuannya Pak, kita sama-sama ingin sempurna ibadah dari diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekurangan saya pribadi ataupun kita sama-sama sempurnakan nanti di majelis ini. Insya Allah barokah dari majelis yang ini, kita bisa jadi ibadahnya itu lebih sempurna. Tapi kecuali tadi Pak pembahasannya emang dia orang baru masuk. Kalau orang baru masuk di bab takbiratul ihramnya saja ada toleransi. Jangan ngomong niat Pak. Di takbiratul ihram ada toleransi. Tapi orang baru meluk agama, nah kita ajarin dia pelan-pelan. Boleh. Tapi janganlah malu lah kita udah sekian tahun masa di bab itu. Ya, itu mungkin maksud dari saya pribadi Pak. Tapi insya Allah sempurna, menjadi lebih baik ke depan insya Allah. Ya, lanjut. Apa namanya? Ya mungkin sih yang Afif bilang ini, ya, alhamdulillah memang sudah namanya bilang makin menyempurnakan gitu. Jadi apa yang ada di sini saya nggak berani di luar. Ya. Insya Allah sih bukan berarti nggak bisa kayak Habib bilang tadi itu sholat fardhu maghrib sembari kita takbiratul ihram ya kan. Cuma yang kita dengar selama ini memang juga dari beberapa penjelasan Ustaz juga atau mungkin dari beberapa yang kita dengar baik itu mungkin di media sosial misalnya, ya niat itu ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar sembari berniat dalam hati itu sengaja aku sholat fardhu maghrib itu ya kan. Jadi itulah yang dapatkan. Jadi ya memang sangat-sangat malu kita ya kayak Habib bilang. Apa niat di sebelum sholatnya ketika itu? Yang dijaharkan tadi kan. Apa yang dijaharkan? Ya sholat pada maghrib. Itu dia kan? Kan itu yang disebut. Tapi ketika kita takbiratul ihram artinya itu yang di hati kita. Ya memang. Enggak lah. Nih sekarang. Enggak, sekarang kita mau dengar gini. Apa niatannya seseorang masuk ke dalam sholat? Usolli apa tadi Ustadz bilang? Usolli fardhu maghrib. Apa yang dikatakan niat? Itu niat bukan? Apa itu namanya? Azam, bantuan, bentuk daripada sunnah, menyebut daripada niatan. Di mana letaknya niat? Entah. Di mana Pak? Letaknya niat di letak penyebutan niat di dalam, bukan di sini Pak. Ini sunnahnya membantu untuk gerak hati supaya kita bisa menyebut ketika masuk ke dalam sholat. Kapan waktunya niat? Ini beda-beda nih antara alif dengan ro. Waktunya niat masuk ke dalam sholat, waktunya menyebut niat antara alif dengan ro. Artinya ketika takbiratul ihram waktunya manusia muslimin umat Nabi Muhammad niat. Itu waktunya. Di mana letak niatnya? Di dalam hati. Ya? Kan apa niatnya? Selanjutnya apa niatnya? Apa niatnya? Itu. Jadi dalam meletakkan niat dari ke hati. Ya iyalah masa bahasa Indonesia. Iya, paham maksudnya? Paham kan? Masa kita niat di luar sholat usolli fardhu maghrib, pas di letaknya yang wajib kita pakai bahasa Indonesia. Pahamnya nih Pak?
Justru malah kalau misalnya saya mau berpendapat bahasa Indonesia aja di luarnya Pak, di sini bahasa Arab. Ah gitu maksudnya. Kalau usul tadi, jadi fardu maghribi. Iya, usolli fardhu maghrib. Cukup. Allahu Akbar. Rakaatnya sini tadi lah usul tadi. Waktunya kapan? Takbiratul ihram. Di mana letaknya? Di sini. Apa yang disebut usolli fardhu maghrib? Di sini. Waktunya kapan? Baina takbiratul ihram. Di mana peletakan niat tersebut? Di dalam hati. Apa sighahnya? Usolli fardhu maghrib. Lebih bagus dirubah. Kalau mau pakai bahasa Indonesia untuk membantu gampang niat, bahasa Indonesianya yang di luar sholat. Jangan bahasa Indonesia yang di dalam. Fahamnya nih kalau saya mau kasih pendapat, gitu loh maksudnya. Tapi tujuannya sama-sama kita cari kebenaran supaya kita lebih sempurna, Pak. Supaya kita lebih sempurna. Kalau saya salah dalam pendapat, saya bakal lihat di sini, saya bakal cross check, saya bakal ungkapkan, saya ralat kalau salah. Paham maksudnya? Karena kan kita muzakaroh ini, kita sama-sama muzakaroh. Seru ini berarti? Nggak apa-apa. Sunnah. Peletakan niat 3 itu aja yang ada. Makmuman mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala sunnah. Jadi kalau kita bicara nggak apa-apa. Yang wajib 3 di dalam ilmu fikih, 3 yang dituntut sama seseorang mau ibadah itu 3 nggak boleh kurang, itu hukumnya wajib. Usolli fardu duhur. Itu spare part. Kalau spare part di perkataannya, kalau syarat sah penyebutannya nanti ada lagi jumlah lain. Apakah waktu duduk dia boleh? Dia mesti berdiri, dia mesti banyak persyaratan. Nanti insya Allah kita masuk ke depan. Ya, ini bukan ada tujuan apapun. Ini sama-sama kita muzakaroh sesuai dengan daripada niatan taklim kita, saling tukar pikiran, saling tambah menambah ilmu, saling koreksi kesalahan karena syariat, bukan karena akliyah. Jadi silahkan salahkan saudara kalau dia salah syariat. Karena syariat, silahkan benarkan saudara karena syariat. Jadi kita bukan karena akliyah. Kecuali salah pendapat atau salah apa, itu kita sama-sama istighfar kepada Allah supaya Allah jaga daripada pemahaman syariat kita tidak melenceng ke sana, tidak melenceng ke sini, sehingga kita keluar dari alam dunia ini nggak ada tuntutan yang salah gitu loh Pak maksudnya. Jadi selamat dunia, insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan juga insya Allah di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wis kayaknya ini ya. Tapi alhamdulillah ada sesuatu mungkin. Tapi nanti kita muzakarah terus Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang wallahu a'lam nanti kok. Saya nggak ngegas. Ini di sini ada di halaman terakhir ada doa majelis 106. Ya Rabbana tarafna bi annana gtarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu syisubi walhamdulil ilahi fil badi wat tanahi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu kitab alhamdulillah hadiah dari Toha Putra. Silakan